Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu final project aplikasi basis data dari kelompok 3 dengan anggota Casam, Gunawan, dan Siti Arifah. Nah, di sini ada pembagian beberapa tugas. Yang pertama adalah saya sendiri, Casam, bertugas sebagai pembuat makalah. Gunawan bertugas sebagai pembuat ERD, LRS, dan Common Prompt. Nah, dan Siti Arifah adalah sebagai pembuat PowerPoint. Nah, latar belakang kami untuk membuat sistem basis data ini adalah karena berkaitan dengan file yang lainnya serta pengolahan data dengan menggunakan komputer membentuk suatu bangunan data untuk memberikan informasi, sehingga informasi yang disediakan cepat dan akurat. Dengan menggunakan sistem basis data pada formulir penerimaan mahasiswa baru, ini dapat mempermudah pengolahan data bagi pihak-pihak kampus dalam mengelola data dan calon mahasiswa yang akan mendaftar. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada pembuatan IRD atau yang pertama adalah pembuatan entitas ya. Di sini ada beberapa tabel yang kami buat. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, yang kedua adalah tabel kelas, ketiga tabel jurusan, dan yang keempat adalah tabel pendaftaran. Nah, untuk pada tabel mahasiswa ini ada beberapa yang record di dalamnya, yaitu ID mahasiswa sebagai primary key, ada nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, nomor telepon, dan email. Nah, untuk tabel pendaftaran di sini ada ID pendaftaran, ID mahasiswa, dan ID jurusan. Untuk kelas di sini ada ID kelas sebagai primary key dan ada kelas. Selanjutnya yaitu untuk tabel jurusan di sini ada ID jurusan yang bersifat primary key dan ID kelas. Lalu untuk atributnya dalam mahasiswa ini kita sudah dikelompokkan ya. Jadi tadi yang sudah disebutkan bahwa ada beberapa atribut di dalamnya. Selanjutnya yaitu adalah penentuan kardinalitas relasi mahasiswa. Yang pertama ya, di sini mahasiswa adalah sebagai tabel utamanya, yaitu akan melakukan pendaftaran yang bersifat adalah one to one. Selanjutnya adalah jurusan sebagai tabel utama yang memiliki kelas yang bersifat one to one. Terus untuk pendaftaran sendiri sebagai tabel utama, dan tabel kedua adalah jurusan yang bersifat many to one. Tahap 5, pembuat LRS. LRS adalah logical record structure, representasi dari struktur-struktur record-record pada tabel-tabel yang berbentuk dari hasil antara himpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel origin key, dan ada aturan-aturan yang berlaku mentransformasikan ERD ke LRS. Setiap entity akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada di luar kotak dan atribut-atribut berada di dalam kotak. Next, sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bernama entity, terkadang bisa juga secara terpisah dalam sebuah kotak tersendiri. Next, tahapan membuat program. Masuk ke command prompt, kemudian ketik cd spasi c titik 2 garis miring, lalu tekan enter. Dan kutip 2 sum garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql kutip 2 kurang u spasi root spasi kurang p, enter. Next, ketik create database penerimaan mahasiswa baru untuk membuat database. Dan untuk melihat database yang kita miliki atau yang kita bikin, bisa menggunakan show database. Show database titik 2, lanjut. Untuk mengaktifkan database yang kita inginkan atau database penerimaan mahasiswa baru yang tadi kita miliki, dengan mengaktifkan database dengan menggunakan use penerimaan mahasiswa baru titik 2,
Dan untuk membuat tabel dengan nama mahasiswa, kita bisa menggunakan dengan create table mahasiswa untuk membuat tabel mahasiswa yang memiliki atribut ID mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, nomor telepon, dan email dengan primary key ID mahasiswa. Dan untuk membuat tabel dengan nama pendaftaran dengan menggunakan create table pendaftaran dengan atribut nomor pendaftaran, ID mahasiswa, ID jurusan dengan primary key nomor pendaftaran. Next. Dan untuk membuat nama jurusan atau tabel jurusan, kita bisa menggunakan create table jurusan. Di sini ada atributnya dengan ID jurusan, ID kelas dengan primary key ID jurusan. Next. Dan untuk membuat tabel dengan nama kelas, kita bisa menggunakan create table kelas dengan atribut ID kelas, kelas, dan primary key-nya adalah ID kelas. Next. Dan untuk melihat struktur tabel yang kita bikin atau yang kita buat tadi, untuk menampilkan struktur mahasiswa, pendaftaran, jurusan, dan kelas, kita bisa menggunakan show database dan akan muncul tabel-tabel yang kita buat tadi berupa jurusan, kelas, mahasiswa, pendaftaran. Next. Dan jika ingin melihat struktur tabel mahasiswa, gunakan perintah dash mahasiswa titik 2 koma. Dash mahasiswa dan akan muncul ID mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, nomor telepon, dan email. Kita lanjut. Next. Jika kita ingin melihat struktur tabel pendaftaran, kita bisa menggunakan perintah dash pendaftaran titik 2 koma. Di sini ada nomor pendaftaran, ada ID mahasiswa dan ID jurusan beserta tipe dan ukurannya. Next. Jika kita ingin melihat struktur tabel jurusan, kita bisa menggunakan dash perintah jurusan dengan dash jurusan titik 2 koma. Di sini ada ID jurusan, ID kelas, tipe, ukuran, dan keterangan. Next. Jika ingin melihat struktur tabel kelas, kita bisa menggunakan perintah dash kelas. Di sini ada ID kelas, kelas, tipe, ukuran, dan keterangannya. Next. Jika kita ingin mengisi tabel mahasiswa dengan ketik perintah insert into mahasiswa, tekan enter. Dan isi tabel seperti di bawah ini. Di sini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, nomor telepon, dan email. Next. Jika kita ingin mengisi tabel pendaftaran, kita bisa menggunakan perintah insert into pendaftaran lalu tekan enter. Dan isi tabel seperti di bawah ini. Di sini ada nomor pendaftaran ya, ada ID mahasiswa, di sini ada ID jurusannya. Next. Jika kita ingin mengisi perintah untuk isi tabel jurusan, kita bisa menggunakan perintah insert into jurusan lalu tekan enter. Dan isi data tabel seperti di bawah ini. Di sini ada ID jurusan dan ID kelas. Next. Dan untuk mengisi tabel kelas, kita bisa menggunakan perintah insert into kelas lalu tekan enter. Dan isi tabel seperti di bawah ini. Di sini ada ID kelas dan kelas. Next. Dan untuk menampilkan seluruh rekor pada tabel mahasiswa, kita bisa menggunakan perintah select bintang from mahasiswa titik 2 koma lalu enter. Dan lalu akan muncul seperti gambar di bawah ini. Ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, nomor telepon, dan email, dan data-data. Next. Dan untuk menampilkan isi rekor pada tabel pendaftaran, kita bisa menggunakan select bintang from pendaftaran titik 2 koma. Di sini ada nomor pendaftarannya, ada ID mahasiswa dan ID jurusan. Next. Untuk menampilkan semua rekor pada jurusan, kita bisa menggunakan perintah select bintang from jurusan titik 2 koma. Di sini ada ID jurusan dan ID kelas. Next. Dan untuk menampilkan seluruh tabel kelas, kita bisa menggunakan perintah select bintang from kelas titik 2 koma. Di sini ada ID kelas dan kelas. Next, kesimpulannya adalah database merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.
dalam suatu komputer yang digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. IRD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Penggambarannya digunakan beberapa notasi dan simbol. LRS adalah representasi dari struktur record data tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Command prompt dapat digunakan sebagai salah satu saran untuk membuat database. Diharapkan dibuatnya makalah ini, mahasiswa dapat mengetahui langkah-langkah pembuatan database. Diharapkan kepada seluruh pembaca memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun, sehingga apa yang kita harapkan dari tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum